Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelumnya saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini pada sesi konseling kelompok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Budea. Kalian bisa memanggil saya Budea. Saya di sini akan menemani kalian dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah sebuah kegiatan di mana kita belajar bersama, saling membantu satu sama lain, saling berbagi pengalaman juga, dan saling mengenal lebih jauh tentang diri sendiri dan orang lain lebih baik lagi. Tujuan dari konseling kelompok ini adalah agar kita bisa saling mengenal, saling meningkatkan rasa percaya diri, memahami potensi diri, dan tentunya menemukan solusi dan cara menghadapi tantangan yang mungkin atau sedang kalian alami, baik itu tentang pertemanan, keluarga, sekolah, dan hal lainnya. Nah, dalam kegiatan kita hari ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah berkenalan atau saling berkenalan supaya lebih nyaman dan akrab. Setelah itu, saya akan menjelaskan beberapa aturan dalam kelompok ini. Kemudian kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman, dan tentu saja kalian tidak dipaksa, semua dilakukan secara sukarela. Nanti di akhir sesi, kita juga akan melakukan refleksi bersama sebelum menutup kegiatan. Sebelumnya ada beberapa aturan penting yang akan saya sampaikan atau yang harus kita sepakati bersama supaya kegiatan konseling kelompok pada hari ini berjalan nyaman dan aman. Yang pertama adalah rahasia kelompok. Artinya semua yang kita bicarakan atau ceritakan di sini cukup sampai di ruangan ini saja, tidak boleh dibawa keluar, dan ini disebut dengan asas kerahasiaan. Kemudian kita saling menghormati satu sama lain, tidak boleh saling menghakimi atau merendahkan setiap orang. Setiap orang punya hak untuk bicara dan hak untuk diam. Lalu kita upayakan untuk hadir tepat waktu dan aktif mengikuti kegiatan. Asas lain yang penting adalah kesukarelaan. Jadi, tidak ada paksaan. Semua yang kalian ceritakan di sini atas keinginan kalian sendiri, dan terakhir kita berusaha membangun kepercayaan di antara kita semua. Begitu dulu penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai, silakan saya beri waktu. Kalau sudah siap, nanti kita lanjut dengan perkenalan satu persatu. Boleh kenalkan nama, sekolah, atau kelas, dan harapan kalian mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan utama, saya ingin kita melakukan permainan ringan dulu atau biasa yang disebut ice breaking. Nah, permainannya itu namanya emoji perasaanku hari ini. Kalian pernah kan lihat emoji di WhatsApp atau di Instagram? Baik, di sini saya mau minta kalian untuk pilih emoji apa saja yang menurut kalian itu adalah
emoji yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Lalu kalian ceritakan alasan kenapa kalian memilih emoji itu. Saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Saya memilih emoji senyum karena saya merasa senang dan excited ketemu kalian dan memulai sesi hari ini. Jadi apakah kalian sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita mulai dari sebelah kiri saya. Terima kasih ya teman-teman, kalian keren banget karena mau jujur dan terbuka lewat emoji sederhana ini. Kita bisa saling tahu dan memahami bahwa setiap orang punya perasaan yang berbeda. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk lebih mengenal diri sendiri sekaligus berbagi pengalaman yang mungkin sedang kalian rasakan. Saya paham, nggak selalu mudah untuk cerita, tapi ingat, di sini kita saling menghargai, nggak ada yang menghakimi, semuanya bersifat rahasia. Jadi, siapa di antara kalian yang pernah merasa ragu sama diri sendiri? Misalnya merasa minder waktu harus bicara di depan orang lain, atau takut salah waktu presentasi, atau ada yang mau berbagi pengalaman tentang itu, atau ada yang mau ingin menceritakan tentang kejadian kayak tadi yang pernah kalian alami. Kalau belum nyaman cerita, gak apa-apa. Kita mulai dari hal sederhana dulu ya. Menurut kalian, kapan sih terakhir kali atau kapan terakhir kalian merasa gak percaya diri? Misalnya pas di sekolah, di rumah, atau saat bersama teman. Siapa yang mau sharing terlebih dahulu? Terima kasih sudah mau cerita ya. Bolehkah saya tanya lebih lanjut? Waktu kamu merasa minder itu apa sih yang paling kamu pikirkan? Atau apa yang bikin kamu jadi takut atau ragu waktu itu? Waktu kamu mengalami hal itu, bagaimana perasaan kamu? Atau apa dampaknya buat kamu, misalnya jadi kamu itu jadi nggak mau ikut kegiatan itu lagi atau jadi menarik diri dari teman atau lingkungan. Terima kasih ya kamu sudah berani cerita pengalaman kamu yang penting ini, dan mungkin ada di antara teman-teman di sini yang juga pernah mengalami hal serupa. Siapa yang mau berbagi? Boleh cerita atau sekedar komentar, gak harus panjang. Baik teman-teman, tidak terasa ya sesi konseling kelompok kita hari ini sudah hampir selesai. Terima kasih banyak untuk keberanian, keterbukaan, dan kepercayaan kalian selama kegiatan ini berlangsung. Sebelum kita akhiri sesi konseling kelompok pada hari ini, saya ingin memberi kesempatan dulu kepada kalian untuk menyampaikan kesan, pesan, atau hal yang kalian rasakan setelah mengikuti sesi ini. Saya sangat mengapresiasi semua yang sudah kalian sampaikan, baik cerita maupun dukungannya ke teman-teman lain. Itu menunjukkan bahwa kita bisa mulai membangun rasa saling percaya, dan itu hal yang sangat penting di dalam kelompok ini. Saya ingatkan kembali yang sudah kita ceritakan dan diskusikan di sini adalah bagian dari kelompok ini saja.
Jadi kita jaga kerahasiaannya supaya semua merasa aman untuk berbagi di pertemuan selanjutnya. Setiap orang di sini punya cerita dan perjuangannya masing-masing. Dan itu adalah hal yang wajar, yang penting kita tidak sendiri, kita bisa saling mendukung dan belajar bersama supaya sesi ini bisa membantu kalian untuk lebih mengenal diri sendiri dan mulai menemukan cara mengatasi tantangan kalian. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi saya harap kalian tetap semangat dan terus membuka diri. Kalau ada hal yang belum sempat disampaikan, tidak apa-apa, bisa kita bahas di waktu selanjutnya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.